Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku soleh-solehah? Hari ini kita akan membahas bab kita yang baru yaitu menata masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apakah kalian tahu apakah itu yang dimaksud dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal? Ada yang tahu? Apakah kalian tahu apa itu sifat optimis? Optimis adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Harapan. Harapan itu tumbuh di dalam jiwa ketika jiwa kita berharap akan mendapatkan sesuatu yang positif, akan menumbuhkan mindset di dalam kita, kemauan atau keinginan untuk berusaha. Rasulullah mendefinisikan optimis yaitu kalimat yang baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Kita sama-sama berucap, kita sama-sama berbicara, ayolah kita berbicara yang positif-positif aja. Karena apa? Apapun yang keluar dari lisan kita, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti apa yang kita bahas waktu kita membahas tentang hari akhir kemarin. Kita Lisan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sama-sama kita berucap, sama-sama kita berbicara. Kenapa tidak berbicara yang baik-baik saja? Nah, optimis dalam Al-Quran ada sih, ada enggak ya? Berita-berita dalam Al-Quran menerangkan dalam Al-Quran tentang optimis. Ini terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Artinya apa? Di sini Allah membuka pintu selebar-lebarnya kita untuk berusaha dan berusaha. Berpikiran, aku bisa, saya bisa. Jangan lebih jangan mengatakan Allah aku mau. Jangan jadi generasi yang pemalas. Ketika kita menjadi generasi pemalas ya sudah selesai. Tapi coba kita berusaha, oh saya harus bisa, saya mampu. Dengan kata mengatakan eh, apa? Ini mudah, saya bisa. Nah, itu. Artinya apa? Ketika kita melakukan suatu dosa yang besar sekalipun, ketika kita ingin bertaubat di hadapannya Allah, Allah itu membuka pintu selebar-lebarnya. Kita mau berusaha, yang penting kita usaha. Memang sih tadi sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, tetapi Allah pun juga memerintahkan bagi kita untuk terus berusaha. Kita nggak boleh berputus asa terhadap apapun nikmatnya Allah. Contoh sikap optimis dalam sehari-hari. Apa sih contohnya? Yang pertama adalah tidak takut mencoba hal-hal yang baru. Ini pasti generasi kalian kan, ketika ada yang hal-hal yang baru pengennya dicoba, dicoba dan dicoba. Tetapi ketika kita mencoba pun terus ada batasannya, jangan sakarpe dewe. Artinya gini, hal-hal yang baru itu kira-kira nih, misalkan kita iseng nih coba-coba buka film yang gak ngena, film BF, film seperti itu. Ya jangan, itu mungkin baru buat kalian, tetapi hal yang tidak bagus. Jadi kita kita dikasih hati nurani ya, atau pikiran untuk berpikir, coba hal-hal yang baru, tantangan. Kita harus ketika kita dikasih tantangan sama Allah, kamu tak kasih tantangan ini, gimana sikap kamu? Apakah kita harus mudah menyerah, ya wes lah, atau tetap berusaha? Nah, yang kedua, tidak takut dengan kegagalan. Kita nggak perlu takut dengan gagal. Gagal itu biasa. Kalau setiap apapun yang kita lakukan rasanya mulus aja, itu kayaknya kurang enak. Tapi ketika Allah mencoba kita dengan menyapa lembut kita dengan apa kegagalan. Coba lih makhlukku tak kasih kegagalan dulu. Gimana dia? Apakah dia sudah langsung putus asa ataukah akan tetap berusaha? Nah, itu salah satu sikap dari optimis. Ketika kita berusaha, itu loh yang namanya optimis. Tapi ketika Allah kasih kita kegagalan satu kali lalu kita ngepreh, ya selesai sudah masa depan kita. Itu. Yang kedua, melihat tantangan sebagai kesempatan. Ketika ada tantangan seperti apapun, sesulit apapun, itu suatu yang kesempatan bagi kita untuk terus berusaha. Cenderung fokus pada solusi. Kita nggak akan berpikir kenapa ya, yang dulu itu kok gini, yang dulu kok gini. Tapi kita berbuat solusi. Ketika ada masalah seperti ini, solusi yang terbaiknya seperti apa? Gitu loh. Jadi, masalah ini dulu saya pernah alami susah nih. Katakanlah kalian ambil usaha apa?
belajar, katakanlah menyelesaikan pembelajaran matematika atau fisika yang notabene dengan, teori dan lain sebagainya. Kalian berusaha 1 kali, "Kok nggak bisa ini kenapa ya?" "Ya udah saya mau nanya ke orang yang lebih bisa." Ya gimana? Tapi nggak seperti itu. Jadi nggak gampang lepreh dalam bahasa Jawanya. Yang kelima, selalu berpikiran positif. Allah itu mengikuti apa prasangka dari hambanya. Ketika hambanya berpikiran positif, hambanya berpikiran positif, maka pasti Allah pun akan mengikutinya. Tapi kalau kita pesimis, gampang nyerah dan sebagainya, Allah pun juga mengabulkan karena apapun yang kita ucapkan, karena itu adalah doa bagi kita. Itu tadi optimis. Yang kedua adalah ikhtiar. Apa toh ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Itu ikhtiar, usaha. Artinya apa? Ketika ada keinginan tadi, keinginan itu adalah optimis tadi, optimis. Saya ingin seperti ini. Saya ingin nanti kalau saya besar saya harus lebih sukses dibandingkan orang tua saya. Itu adalah optimis. Kemudian kalau ikhtiar apa? Ikhtiar itu berusaha. Ketika sudah ada keinginan di dalam otak kita, di dalam hati kita, saya ingin seperti ini. Apa yang harus saya usahakan? Apa yang saya inginkan? Semisal gini, mudahnya gini. Ketika kalian mempunyai cita-cita sebagai seorang dokter, katakanlah seperti itu. Maka apa? Dari sekarang, dari ketika kalian kecil, kalian harus berusaha dan tidak jijik terhadap sesuatu yang berhubungan dengan dokter. Jangan sampai cita-cita jadi seorang dokter, tapi disuruh ngobatin luka kecil aja sampean jijik. Itu namanya bukan optimis, bukan ikhtiar. Nah, terus gimana? Ya dari sekarang kita berusaha, oh tak jadi dokter kecil ya. Oh tak belajar tentang eh, fungsi cara membalut perban itu seperti apa ya. Oh tak belajar gini, oh tak belajar tidak jijik terhadap luka dah. Itu adalah satu usaha ketika kita masih sekolah, di bangku sekolah. Untuk meraih apa? Apa yang kita cita-citakan? Kita pengen jadi apa? Ya itu yang kita usahakan dari sekarang. Ya, seperti itu. Ikhtiar. Selanjutnya adalah dalil. Dalam dalil teladan dalam Al-Quran. Dalil tentang adanya ikhtiar itu terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ketika adanya ikhtiar, maka apa? Allah itu akan memudahkan kita. Lek gelem mau usaha. Tetapi apa? Allah tidak akan pernah merubah nasib kita ketika kita hanya berpangku tangan. Kita asik-asikan apa? Rebahan, kita asik main gadget. Ah, saya pengennya jadi seorang dokter. Yaudahlah, saya tak main gadget. Saya tak tiktokan aja. Tidak akan pernah tercapai. Tapi ketika dari awal kita sudah berusaha atau menjadi kalian menjadi, misalkan menjadi pengennya menjadi seorang tentara, dari kalian muda kalian belajar melatih fisik kalian, menjaga kesehatan kalian dan sebagainya. Insya Allah terkabul karena apa adanya usaha yang dinilai Allah adalah usahanya bukan hasil. Masalah hasil itu adalah urusannya Allah sendiri. Lalu apa? Contoh ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari ini tadi saya sudah terangkan. Seorang siswa giat belajar karena ingin mendapatkan prestasi yang baik. Tidak mungkin kecerdasan itu datang dengan sendirinya. Yang penting kita usaha. Seperti seorang penghafal Al-Quran. Bagaimana dia bisa menjadi menghafalkan Al-Quran yang sekian banyaknya? Banyak sekali usaha yang mereka lakukan. Salah satunya apa? Mereka rela menahan kantuk untuk menghafal Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dulu sebelum mereka tidur, mereka menjaga wudhu, itu kalau penghafal Al-Quran. Kalau kita sebagai seorang pembelajar ingin tadi, kalau cita-citanya menjadi seorang yang sukses, ya dari sekarang. Kesuksesan itu dimulai dari awal, tidak langsung sukses. Tidak seperti durian jatuh langsung tiba-tiba sukses, seperti itu tidak. Tapi harus dirintis, diusahakan. Itu adalah sebuah kesuksesan. Ikhtiar. Bekerja keras karena ingin menjadi sukses, bertobat kepada Allah karena ingin mendapatkan ampunannya. Kita tahu setiap detik kita banyak melakukan kesalahan. Lalu apa yang kita lakukan? Salah satu ikhtiar bisa kita lakukan adalah bertaubat. Kita sering sholat taubat, kita sering sholat minta ampun sama Allah, banyak istighfar dan menangis ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Itu salah satu ikhtiar. Jangan, alah aku sik enom sok ae lek wis aku tua. Enggak seperti itu. Karena apa? Maut tidak pernah mengenal tua dan muda. Ya, itu ikhtiar.
Selanjutnya adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Artinya apa? Ketika di dalam ikhtiar tadi kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita, tetapi pastinya mampu di sini adalah mampu ketika sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai mampu dengan mengusahakan dengan berbagai macam cara, cara yang pada akhirnya akan mengakibatkan kita justru lebih parah. Artinya gini, ketika kalian ingin menjadi seorang yang sukses, kaya raya, kemudian kalian bersekutu Bersekutu itu bekerja sama dengan makhluk Allah yang lain seperti kesetan dan sebagainya. Saya pengen kaya, akhirnya naudzubillah min dalik, mengadakan pesugihan dan lain sebagainya. Jangan sampai. Karena apa? Ketika kita kaya cuma di dunia toh nanti di akhirat naudzubillah min dalik tuntutannya lebih berat, jauh-jauh lebih beratnya. Tawakal itu tadi. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dari kecil sampai misalkan katakanlah tadi saya menjadi seorang dokter, dari kecil sampai sudah berusaha belajar, mencetak prestasi yang baik, saya berusaha menjadi anak yang luwes, anak yang cekatan, gampang nolongin orang dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita tawakal, kita serahkan semua keputusan kepada Allah. Jangan lupa ketika kita berdoa, yang paling penting adalah kita serahkan, ya Allah, saya sudah berusaha ini semampu saya. Semuanya saya serahkan kepadamu ya Allah. Apapun yang engkau berlakukan kepadaku, hamba ikhlas melakukannya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena Allah tuh lebih tahu mana yang terbaik untuk kita gitu loh. Jadi mungkin menurut kita itu baik, tapi belum tentu itu terbaik menurut Allah. Jadi usahakan setiap selesai kita berdoa, setiap di akhir doa kita, ya Allah, aku pasrahkan apa yang terbaik menurutmu untuk hamba. Seperti itu, ya. Itu tawakal. Tapi dengan catatan harus berusaha dulu. Kita nggak bisa hanya punya tadi apa optimis saya pengen jadi ini setelah itu tawakal tok tanpa ada usaha ya no problem. Apa bukan no problem maksudnya nonsense, mustahil itu terjadi. Jadi kita harus rentetan ini harus kita ikuti dari optimis adanya keinginan, kemudian berusaha semaksimal mungkin, kemudian ketika kita sudah berusaha ya kita tawakal kepada Allah, serahkan semua keputusan kepada Allah. Dan kita harus kuat, artinya apa? Ketika kita sudah serahkan semua keputusan kita kepada Allah, ya kita harus ikhlas. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Itu tawakal. Selanjutnya, dalil tentang tawakal terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Artinya apa? Allah yang menggerakkan kita. Allah yang menggerakkan hati kita untuk berdoa. Allah yang menggerakkan kita untuk berikhtiar. Allah yang menggerakkan hati kita untuk mempunyai angan-angan dan sebagainya. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan semua keputusan itu kepada Allah. Kita doa, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ini yang bisa mampu saya lakukan. Artinya apa? Yang membisarkan kita untuk meraih cita-cita itu pasti hanya Allah. Itu adalah definisi tawakal terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 11. Seperti itu. Itu tawakal. Jadi apa? Kita boleh berkeinginan, kita boleh beringinan, tetapi yang terpenting adalah tawakal. Karena apa? Yang tahu apa yang terbaik menurut Allah untuk kita ya hanya Allah sendiri. Kita tidak bisa. Itu karena yang tahu adalah Allah sendiri. Ini. Lalu apa? Alhamdulillah. Contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Selalu bersyukur jika mendapatkan nikmat dari Allah dan bersabar apabila mendapatkan musibah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apa? Allah akan menambah nikmat kita ketika kita mau bersyukur, dan ketika kita kufur, artinya kufur gampang mengeluh atas nikmat Allah, maka adab Allah sangat besar.
Kita mungkin lupa, kita dikasih nikmat mata, kita dikasih nikmat hidup untuk bernafas, berapa ratus ribu rupiah oksigen yang harus kita bayarkan jika Allah tidak memberikannya gratis. Ah, luar biasa, mari kita lihat tengok nih rumah sakit banyak sekali oksigen terpasang. Berapa banyak mereka harus keluarkan supaya dia bisa bernafas dengan tenang. Jantung kita yang bisa memompa pompa darah dengan tenang sehingga kita bisa aliran darah bisa mengalir dengan sempurna. Kita lupa dan kita jarang sekali bersyukur untuk itu. Sehingga apa? Kita sering dikasih Allah mata, kita gunakan mata kita untuk salah. Misalkan apa ini yang suka lihat yang nggak ngena-ngena, buat BF dan sebagainya, kita lupa setiap apapun yang diberikan Allah kepada kita itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, itu. Yang kedua apa? Selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Dan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian atau apa yang kita terima. Sesungguhnya apa? Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika hambanya berprasangka baik kepada Allah, maka itu yang akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita berprasangka buruk, maka ya kejadiannya yang buruk. Nah, tugas hari ini apa? Di akhir season ini ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu mencatat poin-poin penting tadi. Yang kedua, ini buatlah salah satu dari hal-hal di bawah ini. Kalian yang lebih suka menggambar, silahkan salurkan hobi kalian untuk menggambar. Yang suka berhalusinasi, yang suka mengarang dan sebagainya, silakan buat cermet. Dan yang suka dengan IT, silakan buat animasi pembelajaran. Tetapi dari hasil karya kalian itu dengan satu temanya yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan itu harus dikumpulkan hari ini juga, dikasih nama dan juga tanggal pengumpulan. Ketika kalian mengerjakan besok, sudah nggak ada nilai yang masuk lagi. Begitu selesai di hari ini juga, silakan langsung dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, kesalahan dalam menerangkan dan sebagainya, mohon maaf dan terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa sholat duhanya dan sholat duhurnya. Walaupun saya tidak ada, tetap sholat duhur karena yang menjadi pengawas bukan saya tetapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya, terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk